Halo Sobat Mit. Oke, kalau misalkan di 2 episode kemarin kita membahas tentang tembok nih, mulai dari plester dan juga acia. Nah, di episode kali ini kita membahas sesuatu yang agak berbeda. Ya. Nah, kita akan membahas bagaimana sih perbandingan antara pemasangan keramik menggunakan mortar instan dan juga mortar konvensional. Di sini Pak Anto sudah hadir kembali bersama kita untuk membantu kita menjelaskan apa sih perbedaan antara keduanya nih. Nah, Pak Anto, bagaimana nih kabarnya Pak Anto? Baik, terima kasih Yordi. Nah, alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Ya. Oke. Nah, kita masih mau bertanya lagi nih Pak nih. Iya, Nah, boleh. Kalau 2 episode kemarin kita tentang tembok kan Pak ya. Nah, untuk kali ini kita akan bertanya tentang pemasangan keramik nih Pak. Nah, yang pertama nih Pak, apa sih Pak yang maksud dengan mortar perekat keramik ini Pak? Oke, saya kasih dulu perbedaan antara mortar perekat keramik yang mortar instan, dengan perekat keramik yang dengan mortar konvensional ya. Seperti kita ketahui bahwa kalau mortar konvensional itu digunakan materialnya hanya pasir dan semen. Artinya adalah tumpuan dari kerekatan mortar konvensional itu hanya bertumpu pada semen saja. Ya. Di situ tidak ada aditif yang membantu untuk menambah performance kerekatan yang meningkat. Sebaliknya, apabila menggunakan perekat keramik dari mortar instan ini, itu bukan saja dari semen tumpuan dari kerekatan itu, tapi juga dari aditif. Kita menjaga bagaimana supaya kerekatan dari pemasangan keramik ini itu bisa lebih meningkat. Itu poin yang utama. Poin yang kedua adalah sebelum kita menentukan penggunaan perekat keramik ini, kita juga harus mengetahui jenis keramik yang akan kita gunakan itu jenis keramik apa. Itu sangat penting karena nanti berkaitan dengan perekat keramik yang akan digunakan. Kalau misalkan kita mengaplikasikan nih Pak Anil, itu keunggulan dari mortar instan sendiri dan juga konvensional itu bagaimana Pak ya perbedaannya nih Pak? Oh ya jelas ya, kalau dengan dengan mortar instan ini, jelas tadi sudah saya katakan bahwa perbedaan yang mendasar ada segi kerekatan ya. Kenapa begitu? Karena keramik ini sekarang perkembangannya cukup pesat ya. Seperti kita ketahui, ada yang jenisnya keramik, ya keramik standar, ada yang jenisnya glass, ada yang jenisnya homogeneous, atau bahkan ada yang seperti karakteristik batu alam untuk pemasangan batu alam. Seperti kita lihat ya, di beberapa perumahan yang ada banyak menggunakan batu alam. Nah itu kita harus tahu betul karakteristik dari bahan-bahan itu semua ya, dari bahan keramik yang digunakan dan sebagainya, sehingga kita bisa menyesuaikan kira-kira perekat keramik mana yang cocok. Nah cocok dalam arti ya 2 acuannya, cocok dia bisa secara teknis dan juga cocok secara ekonomis. Jangan sampai nanti dia secara teknisnya dapat tapi ekonomisnya nggak dapat, jadi boros, jadi biayanya mahal dan sebagainya. Itu kita nggak mau ya. Jadi kita pengennya secara teknis dan secara ekonomis bisa tercapai dua-dua. Nah, untuk jenis keramik sendiri nih Pak, yang sekarang banyak beredar di pasaran khususnya Indonesia Pak ya, itu ada jenis apa aja sih Pak? Oh, sekarang yang di Indonesia sebagian besar ya, mungkin kalau saya bilang itu bisa sekitar 60% itu adalah keramik standar ya. Nah, ini perlu juga tahu karakteristiknya apa sih keramik standar. Keramik standar itu kalau dari sisi fisik itu kalau kita balik belakangnya itu warnanya merah bata. Oh, oke. Ya, itu keramik standar ya. Nah perekatnya akan berbeda ya untuk keramik jenis standar ini. Kemudian keramik yang jenis glass atau bahkan mungkin homogeneous style itu kalau kita balik ya belakangnya itu warnanya agak muda seperti kayak krem ya. Nah itu dari sisi warna. Bagaimana dari sisi porositas? Oh berbeda sekali ya. Kalau sisi porositas, yang nama jenis keramik biasa itu kalau kita tetesin air langsung meresap dia. Berarti besar dia porinya, ya kan? Nah, kalau yang keramik homogeneous atau glass itu kalau kita tetes airnya lambat sekali meresap ke keramik tersebut. Nah, dengan kedua karakteristik ini maka jelas kita harus bedakan perekat keramiknya untuk masing-masing jenis keramik tersebut, ya. Nah, ini tidak terjawab oleh perekat keramik yang konvensional tadi.
mau jenisnya keramik, mau jenisnya homogeneous, grass, batu alam, semua pokoknya adukannya ini. Nah itu namanya konvensional. Padahal seperti kita tahu, saya jelasin barusan, setiap karakteristik dari keramik ini berbeda-beda. Nah, itu kenapa akhirnya kita banyak memproduksi perekat keramik agar sesuai ya dengan kebutuhan di lapangan, dengan kebutuhan keramiknya, sehingga tercapai itu tadi urusan teknisnya tercapai, urusan ekonomisnya tercapai juga. Berarti masing-masing dari keramik yang Bapak sebutkan tadi semuanya harus menggunakan mortar yang sendiri-sendiri berarti Pak. Betul. Yang kegunaannya khusus untuk jenis keramik tersebut. Iya. Masalah apa aja sih Pak yang sering ditemukan ketika pemasangan keramik nih Pak? Yang paling sering ditemukan dalam pemasangan keramik itu adalah satu, kopong, hollow, bunyi dia kalau ketok ya. Oh iya. Itu satu. Yang kedua, lebih dari itu ya, terjadi kondisi yang sangat serius, itu popping, dia meledak keramiknya. Oh yang ngangkat itu. Ngangkat ya, itu. Nah, itulah penyebab atau yang sering timbul di lapangan ya. Akibat dari apa? Dari penggunaan material yang kurang sesuai. Oke. Saya bilang nggak salah, saya bilang bukan salah ya, tapi kurang sesuai dengan karakteristik si keramik terhadap perekatnya. Gitu. Jadi memang itu dua hal yang paling sering terjadi di lapangan. Dan itu harus kita hindari. Kalau nggak, masalah itu timbul di kemudian hari akan jadi sangat mengganggu estetika. Kenapa saya bilang? Kalau terjadi keramik popping misalnya, katakanlah terjadi 3 bulan atau 6 bulan setelah beroperasi misalnya, akhirnya rusak semua. Nah, kita mencari gantinya keramik tersebut dengan warna dan shading yang sama, itu agak sulit. Betul. Karena sudah berbeda lagi proses produksinya si keramik tersebut. Sama dia jenisnya, sama di nomor serinya, tapi secara shadingnya itu sudah berbeda. Jadi kalau kita lihat keramiknya itu yang baru dengan yang lama akan kelihatan tuh. Walaupun mereknya sama, nomor serinya sama, ya akan berbeda sedikit dari pemekarannya itu. Kira-kira itu. Oke, jadi benar-benar harus diperhatikan ini Pak ya. Iya, pemilihan supaya- material menjadi hal yang sangat penting, Oke. ya, yang cocok sesuai dengan Supaya kebutuhan. di kemudian hari kita nggak menyesal juga nih Pak Iya. ya. Itu apa aja sih Pak yang harus kita persiapkan nih Pak supaya dua masalah itu di kemudian hari nggak kita dapatkan nih Pak. Oke, yang pertama yang udah jelas ya, kita harus perhatikan dulu, kita harus mengetahui dulu, ya, jenis keramik yang digunakan itu apa, sehingga kita bisa merekomendasikan perekat keramik yang sesuai dengan si keramik itu sendiri. Satu. Yang kedua, jelas penggunaan mortar instan MU ini menjadi penting. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk menghindari popping dan untuk menghindari kopong tadi, itu kalau menggunakan produk seperti MU, perekat keramik MU ini, dia penggunaannya dia digurat. Jadi semua surface, semua permukaan keramik dia kontak dengan si perekatnya. Jadi tidak lagi ada hollow, tidak ada lagi ruang kosong di dalam si keramik tersebut, di bawahnya keramik itu. Jadi kalau menggunakan produk kami nih, ada MU 420 atau MU 400, MU 480, 485, semua sudah diuji supaya dia kontak antara keramik dengan si si perekatnya sempurna. Jadi tidak timbul kosong, kopong gitu. Nah itu yang paling perlu diperhatikan. Nah ini semua terhindar dari Dua masalah itu apabila menggunakan produk mortar instan dari ini MU. Kalau untuk ketebalan ketika kita masang keramiknya sendiri nih Pak nih. Oh, oke, ketebalan aplikasi ya. Iya, betul. Oke, secara ekonomis dan secara teknis itu kita merekomendasikannya sekitar 3 mili, ya. 3 mili cukup. Bagaimana cara mencapai 3 mili? Itu ada alatnya, ya. Alatnya namanya trowel ya. Trowel keramik namanya. Itu trowel bergigi. Dia ada giginya, ya. Kosong isi, kosong isi, kosong isi. Kalau kita tarik itu, kita tekan semuanya akan terisi dan itu udah ketebalannya udah mencapai 3 mili. Bagaimana mencapai 3 mili di lapangannya? Yang harus diperhatikan adalah substratnya, si skritnya. Kalau skritnya itu terhadap titik nolnya itu masih jauh, terpaksa perekatnya harus tebal. Tapi itu tidak direkomendasikan. Kenapa begitu? Karena penggunaan produk MU, keseluruhan dari perekat keramik yang ada di MU itu hanya cukup 3 mili cukup aplikasinya ketebalannya. Buat apa harus 5 mili? Buat apa bahkan sampai 8 mili dan sampai 1 cm sekalipun? Itu udah over, ya. Jadi MU udah nggak berpikir begitu. MU pinginnya pengguna ini harus efisien, harus efektif, hasilnya pun maksimal. Kan tadi ada beberapa keramik yang Bapak sebutkan ya di pasarnya. Apakah dari MU sendiri mengeluarkan nih Pak produk yang khusus untuk masing-masing dari jenis-jenis keramik ini Pak? Oh jelas,
MU mengeluarkan itu ya, bahkan lebih dari itu. Pertama begini, dari keramik yang ada di Indonesia yang tadi saya sebutkan, pertama keramik standar ya, apa ciri-cirinya udah saya sebutkan, dari sisi warna, dari sisi porositas sudah kelihatan. Kemudian produk apa yang cocok atau yang sesuai dengan perekat keramik itu, yaitu MU 420 Cerafix ya. Itu khusus untuk jenis perekat keramik untuk keramik ya. Jangan untuk yang homogenis atau yang lain-lainnya. Kalau keramik yang digunakan homogeneous atau glass itu sebaiknya menggunakan MU 400 Granite Fix ya. Di pasar ini namanya ada yang bilang porcelain tile, ada yang bilang homogeneous tile, ada yang bilang granite tile. Nah, bagaimana cara mengujinya? Apakah ini benar-benar granite tile? Apakah ini sesuai dengan apa yang kita pahami? Kita balik aja belakangnya. Kalau dia warnanya sudah warna krem, ya itu ciri khas dari warna. Kemudian ciri khas yang kedua, kita tetesin air. Kalau air ini lambat sekali meresap, ya berarti ini jenisnya granite tile atau ini jenisnya minimum glass. Beda dengan yang keramik biasa. Kalau kita balik, warnanya udah merah bata. Kalau kita kasih air, hitungan detik hilang tuh air langsung. Meresap seperti itu. Meresap, porositasnya tinggi di sini, ya besar. Nah, jadi jelas dengan kondisi ini, dengan kondisi belakang keramik yang seperti ini, maka perekat keramik yang digunakan juga berbeda. Karena tujuan kita teknis dan ekonomis. Jangan dibalik-balik. Perekat untuk granit kita taruh di sini, perekat untuk yang keramik kita pakai di granit. Ya nggak bisa. Karena nanti yang kalau kita perekat keramik yang untuk granit kita taruh di perekat di keramik yang biasa, overspec. Secara teknis nggak ada masalah, tapi secara ekonomis mahal, boros. Kita nggak mau itu, ya. Kemudian ada lagi jenisnya 480 Renovix. Kenapa MU menciptakan MU Renovix ini? Karena kebanyakan kita kalau mau renovasi itu jadi repot. Karena keramik yang lama kita harus bongkar, pasang keramik baru, ya. Itu kerja 2 kali. Kita bongkar, kita kena ongkos bongkar, kita buang sampahnya, kita kena ongkos buang. Sepanjang keramik itu masih baik, keramik lamanya masih baik, itu kita bisa langsung pasang perekat keramik dan keramik di atasnya yang baru. Oke, jadi ditimpa gitu ditimpa aja, begitu aja. Nah, itu namanya MU 480, namanya Renovix ya. Itu rekomendasi hanya untuk pekerjaan renovasi ya. Pak, kalau mau bikin baru pakai saya bikin rumah baru, Pak, bisa nggak pakai Renovix? Bisa-bisa aja, tapi kita nggak rekomendasi. Kenapa? Cost-nya akan mahal karena harganya akan berbeda jauh gitu loh. Ada juga ini adalah 485 Powerfix ya. Nah, ini juga respon atas perkembangan industri keramik yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui belakangan ini ya, keramik ukuran slab sudah mulai ngetrend. MU merespon dengan kondisi itu. Makanya dibikin MU 485. Untuk apa? Untuk pasang keramik yang sebesar 1,1 kali 1,5, 1 kali 2 meter dan sebagainya. Itu keramik loh, ya. Tentunya dengan ketebalan keramik juga berbeda-beda. Dari yang mulai 8 mili sampai dengan 1 cm, ya, ada. Bahkan yang 5 mili juga ada. Nah, itu nggak bisa pakai perekat keramik yang biasa. Harus pakai perekat keramik yang 485. Yang namanya itu tadi Powerfix, ya. Karena karakteristiknya berbeda lagi. Karena lebar, jadi yang dibutuhkan itu tingkat kerekatannya naik dia 1 tingkat. Kalau kita bilang jenisnya C2, ya. Kemudian fleksibilitasnya ada dia. Karena keramik besar ini kalau perekatnya nggak fleksibel, nggak ada unsur fleksibilitasnya, dia tidak akan mengisi area-area itu. Tidak akan terisi dengan sempurna. Akibatnya apa? Keramik slab ini jadi kok sini kopong, sini kopong. Padahal kondisinya baik semua. Nah, itu yang diperhatikan oleh MU. Jadi secara karakteristik apa requirement dari perekat keramik yang dibutuhkan untuk pasang keramik jenis keramik tertentu itu kita harus bedakan gitu. Bahkan lebih dari itu, untuk pasang mosaik pun ya kita ada MU 460 ya. Itu warna putih dan bisa terendam air tuh. Jadi kolam renang ya kita rekomendasikan juga itu namanya MU 460. Nah, itu warnanya putih dan itu bisa untuk pasang mosaik. Bayangkan. Jadi disesuaikan semua, Pak ya. Betul. Mulai dari jenis keramik yang paling umum sampai keramik yang biasa kita lihat itu lebar-lebar banget itu. Nah, Porter sampai memikirkan masing-masing dari ini mana nih
mortar instan untuk perekat keramik yang cocok nih seperti itu Pak ya. Iya betul. Oke. Nah biasanya nih Pak nih kalau kita ngelihat mortar pemasangan keramik Pak nih, itu kan ada celah-celah itu Pak. Oh nah, iya. Itu yang biasanya disebut celah untuk nut Pak ya. Nah kenapa sih Pak celah untuk nut ini penting, kenapa sih Pak? Oh ya, begini, saya berbagi informasi sedikit tentang nut. Nut itu sebenarnya punya dua fungsi, ya. Satu fungsi estetika, satu fungsi menambah rekat, ya. Yang paling penting adalah kapan kita waktunya ngenat, ya. Misalnya sekarang pasang keramik, ya, pagi pasang keramik, siang langsung kita sinar, nah itu nggak boleh, ya. Jadi pada saat mau ngenat itu minimal, ya, itu 3 kali 24 jam, baru bisa pasang nut. Kenapa begitu? Karena biarkan adukan yang di dalam itu, perekat keramik yang di dalam keramik itu, dia biar keluar dulu, biar kering dulu. Karena nggak ada udara lagi di situ, ya kan? Apalagi homogeneous tile, jaraknya hanya 1 sampai 2 mili, ya kan? Kalau kita langsung tutup, dia nggak ada lagi evaporasi, penguapan nggak ada lagi. Jadi dikasih waktu jeda. Nah, jeda itu baru kita pasang nutnya. Nut itu semakin kalau homogeneous semakin tipis tuh. Hanya bikin 1 sampai 2 mili saja. Kalau keramik masih lumayan, masih 3 mili. Ya. Nah, selain fungsi estetika, dia ada fungsi untuk meningkatkan kerekatan. Dia megang kiri kanan. Si keramik itu. Ya, jadi menambah rekat juga. Nah, itu yang fungsi dari nut itu. Jadi ukurannya tergantung dari keramiknya, kemudian tergantung dari karakteristik si nutnya itu sendiri. Tapi di Indonesia ini rata-rata paling maksimal juga 3 mili, ya. 3 mili ke bawah. Udah nggak ada lagi keramik-keramik yang nutnya itu sampai 5 mili, 7 mili ya. Itu akan sangat sulit gitu loh. Nah, kalau ngomong masalah nut nih Pak, dari mortar utama sendiri ngeluarin nggak sih Pak? Oh, ngeluarin ya. Itu kan produk yang melengkapi ya dengan si keramik itu sendiri. Karena kita konsiderasi kita pada saat mengeluarkan produk nut itu adalah bukan saja tadi fungsinya, tapi juga lihat areanya. Dia fungsi per area ya. Misalnya gini, untuk ada daerah dapur, daerah luar, eksterior, ya itu kita perhatikan semua. Bahkan untuk area yang sangat mengandung bahan kimia seperti kolam renang, MU itu ada produknya. Itu bukan semen base. Produk MU itu adalah epoxy base. Namanya Weber Epox Easy. Ya. Itu nut keramik ya. Itu untuk daerah yang sangat asam. Asam dalam arti sangat unsur kimianya sangat tinggi. Contohnya apa? Kolam renang, ya. Ya, terus misalnya ada apa sih biasanya tempat-tempat kolam-kolam yang khusus-khusus seperti itu nggak bisa lagi pakai semen base. Nah, MU punya itu, ya. Namanya Weber Epox Easy. Nah, itu juga harus sesuai, jangan dipaksakan kolam renang itu menggunakan yang semen base. Harus yang Weber Epox Easy itu. Berdasar bahannya base-nya itu epoxy. Gitu kira-kira. Untuk Pak Anto nih, kan di 2 episode kemarin Pak Anto ngejelasin nih bahwasanya operator utama itu mengadakan yang namanya training nih, secara gratis Pak ya, untuk ke customer atau konsumen yang menggunakan produk dari mortar utama. Nah, untuk pemasangan keramik sendiri nih Pak, apakah ada juga nih Pak? Oh iya, pasti ada. Jadi khususnya pengguna-pengguna produk kami ya. Jadi kita berikan edukasi, nah sehingga mereka semakin tahu ya, semakin tahu manfaat, semakin tahu fungsi dari material ini yang sesuai dengan kebutuhannya di lapangan. Nah, kita gunakan itu apa? Setiap step, Mas ya, Mas Yodi, setiap step. Misalnya gini, pasangan bata, kita panggil orang MU. Pak, saya mau training dong, gimana cara pasang bata ringan yang baik? Training. Padahal yang kita training tukang tuh, belum tentu dia habitnya sama pada saat dia dulu menggunakan konvensional ya. Jadi kita undang. Selesai, Pak, 2 hari lagi saya mau plester. Bisa datang lagi nggak Pak? Boleh. Kita datangi lagi, plester. Begitu juga pada saat aci. Begitu juga pada saat pasang keramik. Ya, semua kita training dan itu gratis. Itu dasarnya adalah kebutuhan lapangan. Jadi inisiatif itu datang dari si pemakai, si konsumen, si customer kita yang nelpon ke website dan sebagainya. Tapi ada satu lagi Mas Yordi yang kita juga memberikan edukasi yang tidak henti-hentinya, yaitu kita punya program Kamu ya. Kamu ini biasanya berlokasi di toko-toko besar ya. Nah, itu kita kasih edukasi di situ ya, edukasi secara terbuka kepada walk-in customer. Walk-in customer ini customer yang datang ke toko tersebut ya.
kita kasih edukasi. Nah, itu namanya programnya, pelatihannya kamu namanya, Komunitas Aplikator MU, ya. Jadi kita berikan itu, ya. Kita punya program nih, kita punya jadwal. Di Jabodetabek ya khususnya. Hari ini di sini, hari ini di Bekasi. Besok di di Pasar Minggu. Besok di Kelapa Gading. Besok di Serpong. Itu kita semua sudah punya kalender setahun. Ya, itu inisiatif dari kita. Jadi MU yang menyelenggarakan. Beda dengan training tadi yang dari pengguna. Kalau dari pengguna, dia bisa hubungin admin kita, ya bisa ke website kita. Pak, saya tolong dong di training produk kita gini, kita menggunakan MU. Kita di lokasi di Bekasi, Pak. Beli di mana MU-nya? Beli di toko maju, Pak. Ya oke. Kita akan datang, gitu kan? Nah, jadi kita akan datang ke sana. Itu berdasarkan dari permintaan si konsumen. Jadi beda dengan kamu, tapi esensinya sama. Semua kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi. Ya, untuk mentraining, untuk menginformasi, supaya apa ke depannya konsumen jangan sampai salah pilih. Begitu memasang keramik, jenisnya homogeneous, dipakainya material yang salah, yang keliru. Akhirnya apa? Sebulan 2 bulan mungkin masih tahan. Begitu masuk bulan ke-3, bulan ke-4, popping. Kenapa? Karena tidak sesuai antara jenis keramik dan perekat keramiknya. Jadi jangan asal pakai. Itu akhirnya yang rugi siapa? Si konsumennya atau si kontraktornya. Karena dia sudah operasional, sudah serah terima, ya kan, sudah dihuni pula itu rumahnya atau gedungnya, tiba-tiba rusak keramiknya. Mau nggak mau kan mengganggu semua. Nah, itu yang coba kita hindari ke depan. Nah, tadi kan Pak Antoni menyebutkan nih bahwasanya kita bisa menghubungi website dari Mortar Utama nih, Pak. Nah, kita sebagai customer kalau misalkan mau mengadakan training untuk tukang kita, atau misalkan kita mau nanya sesuatu nih tentang yang berhubungan dengan mortar instan yang ada dari Mortar Utama, itu kita hubunginya ke website apa, Pak ya? Iya, kita ada websitenya ya, www.id.weber. Oke. Ya. Kemudian juga kita ada di Instagram mortarutama.official, juga ada di YouTube di Mortar Utama ya. Itu semua adalah jembatan untuk bagaimana bisa menghubungi kami. Jadi tinggal hubungi, kemudian atur jadwal seperti yang episode-episode kemarin seperti itu, Pak ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan tentang mortar instan pemasangan di keramik, Pak ya, gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, jangan lupa tadi website yang sudah disebutkan Pak Anto. Nah, nanti silahkan cek websitenya, tanyakan apa sih permasalahan Anda tersebut. Nah, oke. Terima kasih banyak nih buat Pak Anto sudah membantu kita nih untuk keberapa kalinya nih menjawab beberapa pertanyaan yang ingin kita ketahui seputar bahan bangunan nih, Pak. Oke, Sobat Meet. Untuk Sobat Meet semua jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Untuk selanjutnya, let's meet on next episode. Dadah. Thank you.